warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwa alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalu hasna idza syi'ta sahla. Takmir Masjid Fatimatuz Zahra yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan keistiqomahan kepada orang-orang yang membiasakan diri untuk ke masjid, baik imamnya yang urusi dan muadzinnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang nanti dipermudah jalannya menuju ke jannah. Makanya ada hadis nanti yang jadi muadzin dipanjangkan lehernya lebih panjang daripada yang lain. Maknanya ini adalah keutamaan, ya. Makanya orang-orang yang berada di masjid ini diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ngurusi, yang imamnya, muadzinnya, jamaahnya, ya semuanya, ya. Makanya kita termasuk orang-orang yang berada di jamaah masjid, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan. Juga hadirin semuanya, baik ikhwan, bapak-bapak, sesepuh, ngapunten ibu-ibu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan. Karena Rasulullah SAW ketika turun tentang ayat istiqomah ini rambutnya menjadi beruban, ya, karena beratnya al-istiqomah, apalagi di akhir zaman, ya. Ini istiqomah itu sesuatu yang masya Allah, ya. Walaupun para sahabat itu menyampaikan ubannya Rasulullah itu tidak lebih dari 7 helai, ya, ini luar biasa, ya. Ada yang ngitung khusus ubannya Rasul gitu, ya. Ini masya Allah, ya. Jadi kecintaan para sahabat terhadap Rasul itu luar biasa. Uban aja dihitung, ya ini, ya. Makanya tidak ada yang bisa menandingi, ya. Makanya segala sesuatu itu Rasulullah itu sangat istimewa. Makanya ikhwani fillah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih Islam, ya. Ya, sudah dikasih Islam pada diri kita, ya. Apalagi yang lebih membanggakan selain Islam. Ya, kalau urusan harta kita kalah dengan atau ini aja lancar, Pak. Ini kayaknya lancar juga. J. Oh iya, J. Lancar kelihatannya, Pak. J. Ya. Apalagi yang lebih membanggakan selain pada diri kita ini selain Islam. Kalau urusan harta dengan dirjen pajak saja kita kalah, ya. Kita tidak ada yang punya Rubicon, insya Allah, ya, tidak ada. Ya, di sini, ya, ternyata ada yang lebih. Kalau urusan maco kita juga kalah dengan adirai, ya. Nah ini, makanya apa yang lebih membanggakan bagi seorang muslim kecuali dia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah adinul Islam, ya. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, aku ini adalah orang yang memiliki obsesi sebagaimana para raja. Seorang muslim itu seperti itu, obsesinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang muslim itu untuk dia menyandarkan kepada Allah, maka diberikan banyak kekurangan urusan dunia. Urusan ganteng kalah, ya. Urusan ganteng kita sama orang-orang barat, ya. Orang-orang barat itu insya Allah gantengnya nek jejerno
ya rolas telulas enggak ya. Banyak sekali perbedaannya ya. Nah ini ya, dari tingginya, dari mancungnya, dari putihnya itu ya. Lah ini apalagi hartanya lebih-lebih. Makanya seorang muslim memang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbangga dengan agamanya. Makanya ketika Umar bin Khattab ketika akan menaklukkan Palestina pada saat itu, Umar bin Khattab ini bergantian ya, jadi bergantian naik kudanya, bergantian sama yang lainnya ya, sama pasukan yang lainnya. Nah, gantian terus, pokoknya jarak berapa gantian. Sampai gerbang Palestina pada saat itu, ini jatahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu harus nuntun. Sampai-sampai para sahabat kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, orang-orang Kristen di Palestina itu, di Syam itu, pada saat itu masih wilayah Syam ya, itu sangat memperhatikan urusan penampilan. Maka kami sudah membawa pakaian ya, kami sudah menyiapkan ya segala sesuatu untuk penampilan jenengan. Itu ya. Nah ini ya. Ya. Untuk penampilan jenengan. Ya. Makanya pada saat itu kemudian apa jawaban Umar bin Khattab? Marah Umar bin Khattab, marah besar. Maka Umar bin Khattab, apakah kalian itu tidak sadar bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena din, bukan karena penampilan. Masya Allah ya. Walaupun kemudian Umar bin Khattab tetap tidak mau naik dan nuntun. Ya Tuhan, nuntun kudanya. Ketika orang-orang Kristen ortodok kemudian melihat Umar bin Khattab, kemudian ada pasukan-pasukan, padahal mereka belum kenal Umar bin Khattab, mereka yakin. Mereka mengatakan pemimpin-pemimpin mereka itu adalah orang yang nuntun, karena dalam kitab-kitab kami itu seperti itu. Maka mereka langsung mengatakan ini sudah tercatat di kitab kami. Ya. Jadi seorang muslim itu dibanggakan dengan dirinya, bukan dengan penampilannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan yang lainnya. Ya. Maka kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan yang demikian itu, maka mari ya, jadikan apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kebanggaan diri kita satu-satunya. Ya, urusan dunia kita ini sudah dijatah kok ya. Bapak-bapak sebelum diciptakan itu sudah dijatah, ibu-ibu sudah dijatah. Ya, bapak ibu kita lahir di rahim siapa sudah dijatah. Ya. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menilai dari mana kita, kekayaannya seberapa, gantengnya seberapa, enggak pernah ditanya. Peran kita terhadap din. Ya. Maka sejauh mana antum semuanya, saya yakin di sini semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki jannah. Enggak ada yang gagal produknya. Wah, nek nyong men ora iso. Nek aku ki ra iso wis nyerah wae lah, enggak ada. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan ada orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jannah itu hanya dengan doanya doang. Ya. Hanya dengan doa. Tanpa yang lainnya. Gitu ya, tanpa yang lainnya. Ya, tapi sampai Rasulullah itu pernah kemudian Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, Rasulullah sebenarnya akan datang pada kalian berjannah. Dan orang senyum dia bawa sandal nanti duduk, Rasulullah melanjutkan kajian lagi. Besoknya Rasulullah menyampaikan sampai 3 kali. Kalau Rasulullah menyampaikan 3 kali maknanya itu tidak sembarangan, pasti, ini pasti. Kalau sudah 3 kali pasti. Maka ada sahabat kemudian nembung sama ini, ya saya tak ke rumah antum ya, saya tak nginep di rumah antum ya, makanya dia awasi sahabat ini bagaimana bangun malamnya, bagaimana kemudian saumnya dan sebagainya. Subhanallah gitu ya. Pasti dia itu tidur itu ya, biar ini itu ngintap inti. Ternyata sahabat ini tengah malam tidak bangun, sepertiga malam tidak bangun, cuma bangunnya menjelang subuh gitu ya. Besoknya tidak puasa. Sampai kemudian sahabat ini mungkin dia masih malu-malu lah ya. Mungkin hari kedua ya. Kalau dia saya tak tidur dengan ya agak gasih aja ya. Tapi dilihat lagi seperti itu lagi. Sampai 3 hari kemudian dia nembung, ya
Kenapa saya tidur di tempatnya antum? Sebetulnya saya ini mendengar kabar Rasulullah tentang diri antum. Antum ini sampai dikatakan Rasulullah 3 kali akan datang kepada kalian al-jannah, antum terus yang nongol. Tapi saya lihat kok tidak ada amalan yang istimewa. Karena sahabat kalau disampaikan seperti itu, masya Allah gitu ya. Tidak seperti kita. Kalau ada bantuan yang kira-kira duit gitu ya, pagi-pagian gitu ya, kalau ada bantuan itu ya, protesnya luar biasa. Tapi urusan itu sederhana. Kalau dulu sahabat tidak seperti itu. Maka kemudian sahabat ini ya seperti itu. Saya betul wallahi saya tidak nutupi. Ya saya tidak nutupi apa yang saya lakukan. Ya seperti ini kondisi saya itu ya. Kalau bangunnya, sahurnya ya seperti ini aja. Lalu dia agak kecewa. Maksudnya kecewa tidak menemukan amalan yang bisa dia tiru. Ketika dia keluar, tapi gini gini. Tapi ada amalan yang ini hanya antum saja yang ngerti. Apa? Setiap kali saya akan tidur, saya senantiasa berdoa, ya Allah, aku maafkan semua orang yang telah mendolimi aku, baik sengaja atau tidak. Itu dong. Kalau dia bangun juga doanya seperti itu. Ternyata ini membawa mereka ke dalam jannah, subhanallah. Sederhana. Ya, sederhana. Ya, bukan duitnya, bukan apa-apanya. Ya. Ini ya. Ya. Maka akhwati fillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah Islam yang kemudian kita berada di dalamnya, masya Allah, ya. Maka kita harus bangga dengan itu. Seandainya kita tidak dikasih apa-apa ini, kalau para salafus saleh mengatakan jika terkumpul kepada kalian 2 kenikmatan antara afiyah, sehat dengan adin, maka yakfi, maka cukup bagi kalian, sudah cukup saja. Tidak usah dikasih mobil, tidak usah dikasih rumah apa-apa, itu sudah cukup sebetulnya, ya sebetulnya. Karena sehat itu memang untuk modal kita beribadah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi terhalang ya kalau orang sakit, mungkin mau ngaji, ya mau jamaah itu ya terhalang, gitu ya. Tapi din ini yang akan nanti membawa kita ke dalam jannah. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya ila yaumil qiyamah. Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah menyampaikan, saya ini pernah bermimpi. Saya ini ditemui oleh Abu Lahab dalam mimpi, dan ini sebagai atsar karena sebagai landasan. Ya, karena memang mimpinya para sahabat itu, dan sahabat memang tidak pernah berdusta untuk urusan din, ya. Mereka adalah sangat menjaga. Maka Abbas bin Abdul Muthalib ini bermimpi. Saya bermimpi bertemu dengan yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu masih keluarga. Abu Lahab bercerita kepadaku dalam mimpi itu, bercerita, aku itu senantiasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku diringankan pada hari Senin, gitu ya. Jadi cuma diringankan, tidak dihilangkan, diringankan. Apa sebab? Ternyata Abu Lahab ini ketika mendengar berita tentang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, budaknya itu mengatakan, ya Abu Lahab, sungguh ponakanmu itu telah lahir, Muhammad namanya, dari rahim Aminah. Ya, saking bangganya Abu Lahab itu membebaskan budaknya. Yang betul, berita ini betul. Ini adalah berita valid. Ya, kalau sekarang ya A1 ya, valid gitu ya, valid. Maka langsung Abu Lahab itu mengatakan, kamu saya bebaskan dari perbudakan. Ternyata ini yang mengangkat diringankannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai memberi ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi ketika mencintai Rasulullah, ini saja diberikan keringanan. Lah antum semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, antum tidak memusuhi Rasul, bukan menjadi makarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum itu ada hak lebih besar daripada itu. Ya, makanya mari kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Bahkan ada perkataan seorang salaf, man amara bisunnah biqaulin wa fi'lin ja'alallahu hikmah biqaulin wa fi'lin. Kalau ada orang mengusahakan sunnah di dalam kaulnya dan perbuatannya, maka Allah akan memberikan hikmah padanya pada ucapan dan perbuatannya. Subhanallah, memberikan hikmah. Ya. Ini ya. Makanya kalau antum berusaha
usaha, ya antum ndak usah berpikir. Makanya kadang-kadang saya ndapati, saya sebetulnya kadang-kadang tidak mau minum, tapi kalau sudah dimasuki lalat justru harus saya minum karena saya masukkan, saya mengambil sunnahnya. Oh, ini Rasulullah itu biasa memasukkan, ya sudah masukkan, saya mengambil, saya niatkan untuk sunnah. Ya, sudah saja. Maka orang-orang yang terus, makanya antum ini membiasakan sekecil apapun, ya, karena antum itu akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah kaul itu menjadi berat. Sebagaimana Luqmanul Hakim itu diberi hikmah ucapannya. Sampai-sampai saudaranya dulu temannya Luqmanul Hakim itu ketika datang kepada Luqmanul Hakim ada orang berderet minta fatwanya beliau. Antri itu. Kemana Bu? Kemana Pak? Minta fatwa Luqmanul Hakim. Masya Allah, bukan Luqmanul Hakim teman saya dulu biasa-biasa saja. Sesama ketika kita masih jadi budak, karena Luqmanul Hakim adalah seorang budak. Ya, yang tadinya. Maka ketika kemudian bertemu, ya Luqmanul Hakim, apa yang menjadikan kamu itu dipenuhi dengan suara atau nasihat kamu itu berat. Orang-orang itu kalau sudah dinasihati antum itu mak jeleb, ya langsung terkapar gitu ya, seperti itu ya. Maka Luqmanul Hakim mengatakan itu ya, karena saya tidak pernah berbohong sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di ucapan saya. Ya, Masya Allah ya. Ya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjaga seperti ini, maka nanti jenengan nasihati anaknya itu ndak usah banyak ngomong. Ya, jenengan ngomong sedikit itu anaknya sudah langsung nggih kula manut. Ya. Suami sama istri ya. Orang kasih dinasihati baru dilihat saja istrinya wis grogi. Oh, apa kesalahan apa itu ya? Lah ini ya, ndak usah kemudian bawa dadak pentung keluar rumah beruberan itu ya. Lah ini. Ngopo Pak? Oh, wah itu mungi ra tau manut gitu. Kurang hikmah jenengan itu ya. Makanya penuhilah dengan sunnah, dan keluarga itu ketika dipenuhi dengan sunnah maka Allah nanti akan memberikan hikmah tadi. Ya, maka mari kita bareng-bareng untuk senantiasa membiasakan diri dalam sunnah, apalagi nanti kaitannya dengan Ramadan ya, Bapak Ibu semuanya, banyak sekali sunnah-sunnah yang nanti kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Saya di sini nanti akan menyampaikan fiqh siam ya, kaitannya dengan Ramadan, tapi nanti saya hanya sekedar fikih, insya Allah Bapak Ibu itu ya sudah ngelotok gitu ya, insya Allah walau poso terus ya ndadak di fikihi barang. Ya, makanya saya akan beri semangat aja ya, beri semangat ya untuk kita semuanya karena ini memasuki Ramadan ya. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu an ya, saya mengambil dari fikih siam, ini buku fikih siam ya. Disampaikan bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabat itu menyiapkan untuk datangnya Ramadan itu Masya Allah ya, dengan kesiapan yang sungguh-sungguh. Sampai-sampai dalam riwayat itu para sahabat itu kalau sudah 6 bulan memasuki Ramadan itu banyak berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Karena luar biasa yang namanya Ramadan ya. Sampai-sampai kemudian hadis dari Aisyah ya, saya bacakan hadis dari Aisyah, lam yakuni nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu sahra aktsara min Sa'ban fa innahu kana yasumu Sa'bana kulluh ya. Nabi SAW tidak biasa berpuasa pada suatu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban ya. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Sya'ban kulluh, seluruhnya. Kemudian hadis yang kedua juga dari Aisyah, kana yasumu Sa'bana kulluh, kana yasumu Sa'bana illa khalil ya. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, namun beliau juga pernah berpuasa hanya sedikit hari saja. Makanya Syekh Azin bin Munir beliau menyatakan apa makna kulluh? Kulluh itu adalah banyak, tidak seluruhnya. Karena riwayat Aisyah menyampaikan Rasulullah itu tidak pernah berpuasa seluruhnya, seluruh bulan kecuali Ramadan. Ya, jadi memperbanyak. Makanya justru di Sya'ban itu diperbanyak oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk persiapan Ramadan. Makanya Aisyah menyampaikan Rasulullah kalau sudah memasuki Ramadan, Rasulullah itu sudah dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau sudah masuk Ramadan. Rasulullah itu bersabar, tapi nek masuk Ramadan itu kesabarannya luar biasa. Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi kalau sudah masuk Ramadan
hampir kelihatan tidak ada lelah di dalamnya. Ya. Jadi nanti jenengan itu memasuki Ramadan, mumpung. Jadi orang ini 1 bulan. Wong jenengan ada Rita, diskon besar-besaran. Jenengan antri panjang aja mau. Itu ya. Antri sekarang kadang-kadang, ngapunten Bu, paling-paling bisa dilanjut besok. Minyaknya yang murah itu sudah habis. Wong jenengan antri lagi, mau. Gitu ya. Seperti itu, hanya untuk paling-paling diskonnya 2.000, 3.000. Ya, bagi ibu-ibu luar biasa 2.000, 3.000. Nih bapak-bapak customer. Nih ibu-ibu itu kan jelimet, Pak. Makanya ibu-ibu itu mau ya panjang-panjang baris itu ya, diatur sama satpam. Ayo barisnya lurus, mau saja. Itu ya. Hanya 1.000, 2.000. Lah ini Ramadan jenengan biasa-biasa saja. Padahal hari itu adalah hari bagaimana seorang muslim itu sebetulnya mendapatkan nilai paling besar. Ya, sampai-sampai sahabat, kalau saja bisa aku ini berdoa kepada Allah seluruh bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Kalau bisa. Tapi Allah itu memang mengkhususkan, ya, karena Ramadan ini memang menjadi menjadi ujian juga, ya, kepada orang-orang yang biasa-biasa saja juga dia tidak menyiapkan apa-apa, ya, tidak menyiapkan apa-apa. Paling-paling sibuknya kalau sudah mau riyoyo ya nih ibu-ibu wah ndak kober ke masjid gara-gara nyuci toples gitu ya. Lah ini ya bapak-bapak mondar-mandir pasar ya cari ayam ya yang kira-kira harganya lebih miring gitu ya. Lah ini sekarang ini ya. Nah ini ya sudah menunya sudah dicatat dan sebagainya. Gitu ya. Padahal kita ini adalah bagaimana disuruh menyiapkan. Ya, jadi kesiapan ini, monggo bapak ibu-ibu, kesiapan antum semuanya untuk memasuki Ramadan. Ya, kenapa? Karena Ramadan ini adalah nanti yang paling inti di batinnya. Nek hanya sekedar menahan, sampai Rasulullah menyampaikan nanti ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' wal atos, kecuali haus dan lapar tok. Nek urusan ini itu gampang, urusan hanya sekedar menahan itu maknanya gampang itu. Nek hanya juk dan atos gampang. Wong sekarang anak-anak kecil, anak saya masih playgroup saya sudah kuat gitu ya. Ini ya. Dan banyak anak-anak yang kecil itu kuat. Itu ya. Tapi memasuki Ramadan itu bukan seperti itu. Jadi bagaimana batin kita sebagaimana Rasul, sabarnya tambah gitu ya. Padahal namanya orang lapar itu ya, dan psikologi itu mengatakan laki-laki itu paling tidak bisa menahan perut ya. Ini kabar gembira kepada ibu-ibu gitu ya. Lah ini ya. Makanya kalau mau protes sama bapaknya wargise gitu ya, seperti itu ya. Wargise nanti diprotes diam saja. Tapi nek jenengan mau protes sama bapaknya belum dinganu, ada nanti kayak apa seperti itu ya. Lah ini ya. Maka wargise itu ya, seperti itu. Anak laki-laki juga seperti itu. Itu ya. Nah ini adalah nanti akan memancing emosi. Makanya Ramadan itu latih kesabaran. Makanya nanti saya akan menggandengkan dengan Badar, perang Badar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Anfal, kamu itu diberi kemenangan di dalam perang Badar itu bukan karena jumlah kamu lebih sedikit. Ya, maco kamu kurang gitu ya. Lah ini ya, harta kamu lebih sedikit, tapi apa? Kesabaran kamu. Maka Allah mengangkatnya. Maka momen Ramadan ini ada kesabaran. Ya, ada kesabaran. Yang nanti Allah itu akan mengangkat derajat kita semuanya dengan sabar. Ya. Makanya antum itu diberi nanti Ramadan ini untuk bersabar. Itu ya. Nah, ini kalau tidak persiapan nanti jenengan itu mau meledak hari pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau sudah persiapan, jenengan nanti lebih enak. Wah, ya, seperti itu ya. Kalau kemudian jenengan ini nanti dikasih ibu-ibunya belum selesai, yang jenengan bersabar. Ya, nah ini ya. Apalagi ini awal mula disyariatkannya Ramadan itu tidak seperti sekarang ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ramadan pertama di tahun kedua Hijriah ditetapkan berbarengan dengan pergeseran arah kiblat. Dulu arah kiblat itu ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya kemudian ke arah Ka'bah ya, Masjidil Haram ya, ke arah Ka'bah. Nah, itu bertepatan dengan itu. Ini awal ditetapkannya ini adalah Ramadan itu tidak seperti sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau Ramadan sekarang itu dimulai dari
mula malam. Jadi nek wis mula malam itu ya sekitar isya ya. Karena ini ya maghrib sampai isya itu namanya, kalau maghrib itu kan sudah awal ya. Orang itu kalau berbuka. Nah, kalau sudah isya ke sana diawali, jadi tidak boleh makan nanti sampai dia ketemu maghrib. Jadi tidak ada makan sahur. Kalau dia nanti pagi hari setelah subuh bangun, kalau nanti dia tertidur sebelum maghrib, dia harus nyambung maghrib berikutnya. Makanya ada sahabat Qais. Sahabat Qais ini datang kepada istrinya hampir maghrib, kemudian ngomong sama istrinya, "Mi, punya apa?" gitu ya. "Wah, ngapunten, mboten gadah napa-napa pun nganu riyen, nang nggon riyen tak teng warung." Ya, tak teng warung ya. Jadi kayak ibu-ibu lah seperti itu. Istrinya masuk, Qais ini tertidur. Ya Allah, Pak, waduh, ciloko kan sekarang ya, ciloko jenengan ini. Waduh, ya Allah. Jadi tidak boleh berbuka, dia harus nyambung besoknya. Makanya di sore hari ketika beliau itu sholat semaput, blek gitu ya. Kabar ini sampai dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, enten sahabat ingkang pingsan ya. Kenapa? Ah wingi niku ajeng maghrib malah nganu je ketiduran, yo mboten buka sampai mangkin itu coba. Berat gitu ya. Berat ya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu ya hari ini, ya itu ya nahan-nahan itu tidak boleh itu ya. Nah ini padahal hari ini ada orang yang memberikan kesempatan kalau bulan Ramadan itu ya bar sahur, subuhan tidur lagi, duhur bangun tidur lagi, asar bangun tidur lagi sampai maghrib gitu ya. Aduh, maklum ngeleh gitu ya, seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau dulu tidur itu tidak boleh, dia harus berbuka besoknya gitu ya, berbesoknya. Maka kemudian syariat ini kalau berat, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah. Ya, merubahnya wa alam para sahabat, padahal nanti perang Badar itu masih dilaksanakan di Ramadan awal ketika disyariatkannya. Ya, yaitu perang Badar itu dijalankan itu hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ya, hari Jumat 17 Ramadan. Itu ya. Ini bukan perintah manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat. Ramadan ini luar biasa. Ini ya Ramadan ini luar biasa. Karena nanti saya sampaikan ada beberapa ini ya, sampai kemudian di perang Badar ini betul-betul Ramadan yang kalau seandainya syariat seperti ini, Masya Allah ya, berat enggak? Berat gitu ya. Orang berjihad itu ya Allah gitu ya. Itu harus betul-betul tidak cuma keberanian mental, fisik ya, fisik, mental, keimanan itu beradu di situ. Itu ya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW itu sampai berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang sangat terkenal dari Rasulullah. Ya Allah, kalau seandainya bukan hari ini engkau memenangkan din ini, saya tidak yakin bahwa engkau akan disembah nanti setelah ini. Maka saya akan mohon kepadamu dengan permohonan yang besar, menangkanlah kaum muslimin. Itu permohonan dari Rasulullah SAW. Ya, maka boleh kita ini kalau memang ada permintaan yang besar itu, ya, sampai kemudian meminta dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, sehingga betul-betul kemudian ya, yang pada saat itu kaum muslimin itu adalah ujian pertama. Coba ini ya, perlawanan ini ujian pertama itu. Taruhan kok, ini taruhan. Rasulullah juga taruhan. Ini Rasulullah bener enggak? Jangan-jangan gadungan. Itu ya. Jangan-jangan kayak musadek ya, seperti kalau orang sekarang gitu ya, seperti itu. Ya, diuji betul karena 300 lawan 1000. Ya, 300 lawan 1000. Ya. Ini bukan bahan-bahan. Mereka ya, yang kebanyakan pengikut Rasulullah itu para budak. Ya, orang yang isinya kerja tok, tidak pernah latihan perang, berbaris itu enggak ada. Itu ya. Latihan kerja itu ya. Lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ya, gemilang kemenangannya. Kemudian ada ghanimah, ini lebih mantap lagi. Itu Ramadan. Kemudian nanti ada Fathul Makkah. Fathul Makkah yang diberikan kemenangan gemilang. Ya, sampai-sampai kemudian ketika sore hari Rasulullah itu akan memasuki Makkah pada saat itu. Yang ini nanti juga ini strategi Rasulullah itu memecah pasukan. Itu adalah satu strategi, ya, satu strategi. Ketika mendengar kabar bahwa
Utsman bin Affan ini ditawan, ya, kemudian Rasulullah ini untuk memberikan maka dibagi. Kamu buat api unggun di sana, kamu di sana, kamu di sana. Dilihat dari Mekah, wah, kaum muslimin banyak sekali, gitu ya, seperti itu. Wah, kalau seminder ding ini, seminder. Wah, rabain bah ini. Makanya mereka itu sudah keder dulu ya sama kaum muslimin. Ya, nah ini ya. Dan menjelang asar ketika akan masuk Rasulullah itu minta air. Saya minta minum, gitu ya, minta minum. Makanya Rasulullah minum di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah ini membatalkan. Yang jadi pelajaran kepada diri kita, para sahabat itu menyampaikan, ketika akan Fathul Mekah itu, kami itu ya dalam kondisi puasa, ada yang berbuka, ada yang tidak. Dan kami tidak pernah saling mencela antara satu dengan yang lain, yang berbuka ataupun yang berpuasa. Apa maknanya yang bisa kita ambil? Hari ini ketentuan tentang awal Ramadan. Kalau ada perbedaan, wong ini para sahabat aja perbedaan kok. Ada yang berbuka, ada yang tidak. Mereka mengatakan kami tidak saling mencela. Antum semuanya ya bicara tentang awal Ramadan, antum aja ndak ngitung. Umpamanya yang kemudian ya yang hisab, antum aja ndak ngitung. Kalah kabeh selain saya. Yang kemudian ada kabar tentang itu, antum itu ndak lihat, ngomong ngopo bid'ah kabeh, ya, seperti itu. Ini lebih berat sekarang hari ini karena itu adalah ranahnya ijtihadiyah. Dan orang-orang seperti kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, orang awam seperti kita itu boleh taklid. Jenengan mau taklid yang mana? Boleh. Oh, saya tak pakai hisab saja. Monggo, jenengan mantep aja pakai hisab. Ya. Oh, saya pakai ruqyat aja lah. Enggak apa-apa. Makanya kalau nanti di sini ada yang berbeda, santai-santai aja, Bro. Wong di sini para sahabat juga seperti itu kok. Kami tidak mencela. Ya. Ini yang menjadi pelajaran. Hari ini ya Allah gontok-gontokan sendiri, itu ranah istihadiyah. Ya, yang difikirkan kaum muslimin itu hari ini lebih banyak, itu ya. Nah ini ya, makanya monggo nanti kalau ada perbedaan itu jangan mau diadu oleh orang-orang kafir. Orang kafir memberi kesempatan ini. Padahal yang namanya istihadiyah itu dalam Islam itu akan terus karena selama masih ada kehidupan maka din ini tidak tertutup untuk istihadiyah. Boleh, ya silahkan. Ya, makanya tidak masalah, itu ya tidak masalah nanti kalau ada perbedaan. Saya tak mantep sama ini, itu ya. Mau jenengan mantepe sing Ramadane ketentuane akhir, sing bodone pertama. Nah itu jenengan wah sing nyeneng sing kaya kuwi kok gitu, seperti itu ya. Lah ini jangan ya. Kalau mau ngambil satu mamanya yang mau hisab ya hisab sudah sampai selesai hisab aja ya. Nah ini yang mau ruqyah juga seperti itu ya. Awalnya ngambil sing ruqyat ya. Besok bodone hisab wah ya lumayan ini ya. Kacek-kacek rong dino ya seperti itu ya. Nah ini jangan itu ya. Jenengan harus komit kalau ngambil itu ya. Karena jenengan itu ya hari ini boleh bertaklid ya orang-orang kecuali antum sudah menjadi mujtahid ya. Enggak boleh. Kalau mujtahid itu dilarang dalam Islam. Jenengan sudah bisa ngitung, sudah bisa menentukan dalil ya, mengkoreksi tentang hadis dan sebagainya. Tapi kita ini ya hadis inamal a'malu binniyat aja ndak hafal kok ya. Lah ini ya ganyi ya makanya nah ini ya makanya monggo nanti hati kita yang justru hari ini terhadap persatuan kaum muslimin itu yang harus dibangun ya, saling memahami itu ya. Ini indah sekali ya. Saya punya masjid, ada masjid di mertua saya di Magelang di Gerabak itu ya. Ini ya satu masjid itu Masya Allah ya, ada kunutnya, ada yang enggak itu ya, biasa orangnya biasa itu ya. Lah ini ya tarawihnya ada yang 11, ada yang enggak, biasa saja, wong itu biasa saja ya, enggak masalah. Mereka bisa duduk bareng, cerita bareng gitu ya, seperti itu. Lah ini yang diinginkan hari ini kaum muslimin ya, jangan apa-apa tersulut
ya yang menjadikan orang-orang kafir itu senang hari ini ketika jenengan itu disulut. Ini otomatis ya seperti itu. Kalau ada perbedaan itu digesek gitu ya. Terus supaya kita ini panas ya. Nah ini ya. Makanya monggo jenengan silakan jenengan mau ambil para ulama mujtahid itu ya. Para aimah itu sudah mengatakan kalau ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapatku, ambillah dan tinggalkanlah pendapat saya. Ini betapa luar biasa. Mereka saja para mujtahid itu tidak mengatakan pendapatku yang paling benar. Jenengan bukan mujtahid, bukan ulama. Koyo nek orang koyo tidak seperti saya ini keliru kabeh, neraka kabeh kayak. Ya Sayyidah Fatimah Zahra kayak katone ahli nar kayak. Wah, seperti itu ya. Bid'ah kabeh mamanya seperti itu ya. Nah ini ya. Makanya antum semuanya harus banyak hari ini membuka. Ya, karena ranahnya adalah istihadiyah. Ya, makanya ini ikhwani fillah ya, bagaimana kemudian ya kita tadi mengambil dalil ya berkaitan dengan zaman para sahabat itu mereka itu aja biasa-biasa saja. Ya. Kemudian di sini ada ya saya memberikan motivasi bagaimana keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah seluruh umat. Ya, puasa itu sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Ya, makanya ada Daud. Ya, puasa Daud itu adalah puasanya Nabi Daud dulu, sehari puasa, sehari tidak. Seneng yo nek puasa Daud. Ya, itu kalau nek hitungane Ramadan seperti itu. Ini saben tahun. Dulu itu wajibannya orang seluruh selama hidupnya yang seperti itu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, baik Sya'ban, ya Ramadan, Dzulhijjah, ya seperti itu terus. Orang nek Ramadan tok itu ya, tidak Ramadan tok. Ya. Ini ya. Jadi seperti itu dulu terus. Kasih utang sekali ya harusnya utang gitu ya. Lah ini ya. Makanya dulu itu berat-berat. Ya, ulama-ulama nabi-nabi dulu itu berat-berat. Ya, kalau diberi syariat itu berat. Makanya yang teringan karena bagaimana dialog Rasulullah SAW dengan Nabi Musa menyampaikan ya Muhammad, saya tahu umatmu itu nanti lemah-lemah. Ya, umat Rasulullah itu lemah. Ya, fisiknya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek gitu ya. Lah ini ya, enggak segagah dulu gitu ya. Kalau kita lihat Nabi Musa itu gagahnya subhanallah gitu ya. Luar biasa. Nabi Musa ini pernah beliau itu dituduh oleh orang-orang Bani Israel. Ngerti rak? Nek Nabi Musa kae awake iki cacat kayak korengan akeh, korengan tok mulane nganggone jubah terus, ora tau nggo kaos, ora tau nggo singlet gitu ya. Lah seperti itu ya. Lah ini ya. Nabi Musa ini orangnya itu pemalu, ndak sombong, makanya beliau diam saja. Satu ketika Allah ingin membuka Nabi Musa ini, kemudian beliau itu mandi di lembah ya, di lembah. Ketika mandi, bajunya disambirke, dibawa lari oleh batune nggawa lari glondong batune, hei berhenti lari Nabi Musa sampai di tengah-tengah kampung orang-orang Bani Israel. Jare Nabi Musa korengan mulus kok gitu, seperti itu ya. Ini cuma untuk memberi bahwa Nabi itu tidak pernah ada cacat ya. Nabi itu fisiknya bagus gitu ya, kemudian pikirannya, silsilahnya dan sebagainya. Sampai kemudian ketika batu itu lari dipegang oleh Nabi Musa kena ya, maka apa? Batu itu dipukuli Nabi Musa. Kamu suruh berhenti tidak mau. Sampai dalam riwayat itu yang ngecap itu bukan tangannya Nabi Musa, batunya itu dong ngecap bles dia seperti itu. Ya Allah itu ya. Berarti kekuatan orang dulu itu Nabi Musa. Makanya ketika mukul satu kali orang Kipti itu langsung mati sekali tok itu ya. Orang berkali-kali itu diet langsung mati. Saking kuatnya. Jadi orang dulu itu kuat sekali kalau urusan fisik. Makanya kita ini sebenarnya diberikan keringanan, sholat juga ringan itu ya. Kita itu sholat 5 waktu. Ya Allah, ada orang-orang yang tega-teganya wis ringan saja meninggalkan itu. Saya lihat ada orang itu betul, saya ke masjid dongeng ngerokok karo kancane. Dongeng opo mbuh gitu ya. Kolongan doro apa ora ngerti ya, balbul. Sampai orang selesai rokoknya urung habis coba. Saya kebul, berarti ya Allah, kalau seandainya berarti antara sholat dengan satu batang rokok itu lebih lama menghabiskan satu batang rokok. Itu tidak sempat. Ya Allah, sang lu dada ya Allah, wong kok ngene sugih ya ora, Robicon ya ora duwe gitu ya, seperti itu ya. Kok sombongnya setengah mati. Kadang-kadang ya Allah, ini aneh itu ya orang itu ya. Lah ini ya.
Makanya syariat ini dipermudah, betul dipermudah. Kalau dulu zamannya Nabi Musa, kalau ada orang berdosa itu, ya, kalau dia itu kemudian mohon ampun kepada Allah itu tidak seperti sekarang. Taubatan nasuha kalau besar, kalau kecil itu cuma astagfirullahaladzim selesai. Dulu Nabi Musa apa? Bunuh diri. Wujud bahwa dia serius. Jadi nggawa pedang, leh nonang perut, ya Allah, saya betul-betul saya sudah menyesali. Itu tidak cukup, ditusukkan pedangnya. Srek, sampai dia mati. Ya. Coba kalau di sini seperti itu, saya yakin tidak ada tersisa, termasuk yang bicara di sini. Ya, tidak tersisa gitu ya, seperti itu. Nah ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat ini bermudah. Bahkan sudah diteliti yang namanya saum itu, ya saum itu memang saum kita ini masa Allah luar biasa. Makanya bisa menyembuhkan dan apa? Karena memang waktunya itu memang betul diatur, ada sahur. Bahkan waktu sahur ini adalah waktu barokah. Makanya nanti sunnahnya, salah satu sunnahnya adalah berdoa. Ibu-ibu yang mau nyiapkan sahur, bapak-bapak sambil doa monggo Bu, sambil doa nyiapke itu ya. Ya, ngejangan dan sebagainya sambil doa jenengan silahkan. Ya, doa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ingin mendoakan anak, sebut namanya, B-nya dan keinginannya. Itu lebih ya. Saya membaca bahkan ini disampaikan oleh banyak para asatid kita ya kaitannya dengan doa seperti itu. Jadi berdoa yang lebih akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan dengan jelas ya. Jadi namanya anak kita, B-nya siapa, kemudian permohonnya siapa, karena masing-masing anak kan beda-beda ya. Anak 1, anak 2, anak 3 berbeda-beda. Suaminya juga seperti itu didoakan. Ya, sampai ada seorang ibu, saya berdoa seperti ini, yang dulu anak saya itu sangat mengagetkan. Anak saya itu dulu ya, belere pol-polan, beler. Itu ya. Saya doa belum sampai 1 bulan, saya pernah dibel anak saya. Bu, seteng pundi? Ya nang omah Mas, agine endi? Kula teng ajeng masjid. Lah ngopo? Nggih ajeng jamaah. Kaget ibunya. Ya Allah, Masya Allah, tadinya disuruh saja tidak mau. Ini kesadaran sendiri. Ya, lah ini ya. Makanya monggo ya doanya ya, apalagi Ramadan nanti mintalah doa sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, bukan berarti kalau doa sebanyak-banyaknya kalau jenengan minta kepada manusia jengkeli ya, ibu-ibu karo tonggone, Mbak ono uyah Mbak, ono brambange ya mericane pancen gitu ya seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sampai ada riwayat kalau garam kamu tumpah saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba garam sepira tumpah sak sendok, ra ono 1000. Itu aja minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin sekecil apapun nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti jenengan itu minta apa? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak diminta Allah itu semakin senang, menunjukkan jenengan itu memang ketergantungan kepada Allah itu besar. Justru Allah akan marah kalau jenengan tidak doa sombong. Wong lemah wis ngerti, menungso lemah gaya aran njaluk minta. Ganyik banget gitu ya. Nah ini ya. Makanya banyak minta. Ya, sampai garam itu aja suruh minta. Ya, makanya banyaklah minta di Ramadan nanti menjelang jenengan makan sahur ya. Dan makan sahur itu ada barokah ya. Makanya walaupun jenengan, karena banyak orang yang nek bangun tidur itu ya Allah makan apa ora enak, walaupun ngecep air. Ya, cep air. Kemudian nanti di dalam berbuka ada sunnah lagi, di samping doa juga jenengan sudah di hadapan hidangan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan tamar. Di situ tidak bisa diganti karena itu sunnah ya. Nek gula Jawa asal mboten kan bentuknya meh padha tetep ra oleh ya, walaupun legine padha warnane padha. Nah ini gula Jawa mawon itu ndak ya. Ini kan ndak harus 3, ndak harus apa. Nek jenengan memang tidak punya uang ya sebulan itu beli 30 brindil itu ndak apa-apa. Gantian nyikit antar keluarga, bapaknya dulu monggo bi dicikit. Sunnah ibunya, anaknya itu ndak apa-apa sih, penting dapat sunnahnya kok itu ya. Yang terakhir cuma ya bijinya saja ndak apa-apa sunnahnya. Seperti itu. Yang penting ambil sunnah.
Enggak harus yang tren kemudian ya, karena ini Rasulullah mengatakan tamar, ya enggak harus yang mahal ini. Kalau mampu beli mahal ya monggo, itu enggak terlarang juga itu ya, enggak terlarang juga, mengistimewakan juga boleh ya. Ini yang jenengah saya mampu yang beli yang mahal, yang tidak mampu ya itu tadi ya, beli ya. Ya ini ya. Sekilo pinten, Mbak? 100. Setengah on mawon. Nggak apa-apa. Ini ya. Ya untuk mengambil sunnahnya itu ya. Sunnahnya saja. Kita ambil sunnahnya. Urusan nanti kadang-kadang orang itu terlalu picik, ya. Diteliti data. Coba kita harus menjadi orang yang cerdas. Kurma itu ada pengaruhnya enggak sih gitu ya. Lah ini ya. Oh, makan emang dilumut ya enggak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya. Yang penting saya ngambil sunnahnya kok gitu ya. Lah ini ya, ngambil sunnahnya saja. Ya, seperti itu. Ya, nanti tarawih ya dilanjutkan tarawih sampai isma para ulama menyampaikan sebaik-baik qiyamul lail di bulan Ramadan itu adalah yaitu tarawih yang dilakukan berjamaah. Dan itu selesai. Orang motong sampai witir. Ini ya, sampai witir. Jadi nanti diikuti. Kemudian para ulama boleh nambah. Umpamanya ada yang sudah 11, kemudian jenengan nanti bangun malam, boleh ditambah. Yang penting witir itu semalam itu sekali tok. Ya, witir itu tidak boleh karena Rasulullah mengatakan witir itu dalam semalam itu mung sekali. Ya, makanya jenengan nanti kalau sudah ikutir, kemudian ibu-ibu kadang-kadang bangunnya kan lebih pagi daripada bapak-bapak. Ya, jarang bapak-bapak sing tangi dingin itu ya. Beda sama Rasul lah, karena dalam hadis kalau bapak-bapak itu bangun, istri belum bangun maka perciki air. Tapi sekarang hadis itu dibalik gitu ya. Nah ini kebanyakan ibu-ibu ya yang diperciki air itu bapaknya. Itu aja sing ngudun dhisik gitu ya. Ngopo? Wingi kerja seharian. Ya, kamu enggak kerja ngopo saya ngurusi anak dan sebagainya lebih berat loh, Bi. Ya, seperti itu ya. Nah ini. Nah, ibu-ibu biasanya lebih pagi ya, makanya daripada sambil ngenget jangan itu ya. Nah ini jenengan 2 rakaat salam selesai, godok banyu 2 rakaat lagi seperti itu boleh. Ya, menambah, memperbanyak itu boleh. Ya, memperbanyak. Jadi tidak terbatas ya, tidak terbatas kemudian hanya 11 tok, bahkan ditambah nanti setelah bangun malam itu para ulama itu memperbolehkan. Ya, untuk memperbagus tadi ya. Karena jangan sampai disia-siakan. Pokoknya Ramadan jangan disia-siakan. Anak kita dikondisikan semuanya. Ya, makanya tolong itu. Karena anak kita itu kadang-kadang orang tuanya salah ya. Ben meneng kayak game, download nondingin. Bulan Sa'ban selama sebulan download game buat anak-anaknya. Itu keliru ya. Jadi anak-anaknya itu memang diarahkan ya. Yuk tadarus bareng, umpamanya anak seperti itu ya. Lah ini diaktifkan, mungkin yang di TPQ dan sebagainya diaktifkan, ada majelis-majelis taklim seperti itu. Ya, lah ini ya. Jangan kadang-kadang anaknya tidak, malah anake lagi nang TPQ, bapaknya sing main game nang omah. Oh, timbang nunggu maghrib. Ya, seperti itu. Jangan, pokoknya besok dimaksimalkan Bapak Ibu ya, dimaksimalkan ya, baca Qur'annya dimaksimalkan dan lain sebagainya ya. Ini adalah momen Ramadan, subhanallah ya. Karena saya sampaikan Ramadan itu subhanallah luar biasa. Allah memberikan kemenangan. Salah satunya juga yaitu kita kenal perang Ainun Jalut. Ya, Ainun Jalut. Saifuddin Quds yang pada saat itu memimpin itu di bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan kejadiannya. Ini pada saat itu pasukan Mongol itu menaklukkan ini ada Bani Mamluk ya, Bani Mamluk ini yang dipimpin oleh Saifuddin Quds ya. Ini subhanallah, dulu orang-orang itu minder, saking mindernya sama Mongol. Kalau Mongol itu sudah ngirim surat urung perlawanan itu sudah nyerah dulu. Wis langsung bendera putih. Seperti itu ya. Ini pada saat itu Mesir itu kemudian disurati. Maka kemudian Saifuddin Quds itu mengumpulkan para komandannya. Para komandan sini. Ini ada surat dari Mongol. Sekarang saya tawarkan kepada antum semuanya, apa yang harus kita lakukan? Itu sudah jiper dulu. Komandannya itu sudah jiper. Anu saja, Amirul Mukminin dengan wajah kita nyerah aja. Koyo-koyo ini percuma saja. Maka kemudian Saifuddin Quds itu marah. Apa antum itu tidak malu? Antum itu sudah digaji ya dari Baitul Mal. Antum itu setiap hari makan dari Baitul Mal. Kalau
antum itu tidak mau, saya akan berangkat sendiri untuk menghadapi pasukan Mongol. Itulah yang membanggakan. Ya, Masya Allah pada saat itu kemudian ya mau tidak mau namanya komandan itu mengikuti pemimpin. Betul, ternyata ini diberikan kemenangan. Dan dalam sejarah hanya ada 2 negara yang diberikan kemenangan. Yang pertama Mesir, yang kedua mana? Nusantara. Ya. Ketika kemudian dipotong, ya, ini ya dipotong. Ternyata saya baca penelitian ahli strategi. Ada apa kok ini 2 negara ini diberikan kemenangan? Ternyata apa? 2 negara ini ahli memanah. Iling-iling ini, ahli memanah. Makanya antum semuanya yang hari ini suka memanah, teruskan. Ya, karena sunnahnya seperti itu. Ini 2 negara ini diberikan kemenangan itu karena apa? Ahli memanah. Makanya jangan disepelekan ini. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Memanah itu bukan sesuatu yang sembarangan. Ya, bahkan untuk adrenalin itu semuanya nanti Rasulullah itu menyampaikan renang, memanah, bergulat, naik kuda. Itu semuanya ini urusan-urusan maco, urusan-urusan laki-laki banget gitu ya, keberanian. Ya. Makanya dalam kitab dalam buku Menjadi Ayah Luqmanul Hakim gitu ya. Ini saya sudah janji sama anak-anak di Kejajar, kita bedah di bulan Ramadan agar antum yang jadi bapak itu orang kaya hari ini gitu ya, anak-anaknya jadi ambigu itu ya, jadilah seperti Luqmanul Hakim, sedikit bicara tapi anaknya itu ya, itu bapak itu seperti itu. Makanya kalau ibu-ibu mendapati bapak-bapak itu jarang bicara, orang usah dipeksa bu, ya itu ya, karena konsonannya banyak jenengan. Bahkan dalam penelitian ibu-ibu kalau di dalam sehari kurang berapa kata itu sulit tidur. Betul gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak seharusnya tanggap, kok orang tidur-tidur bu, mbuh apa nyeneni aku yo. Ya seperti itu. Insya Allah langsung bisa tidur bapak-bapak ya. Karena memang ada kata-kata yang kalau tidak diucapkan itu sulit tidur ibu-ibu itu ya. Nah ini ya, itu memang seperti itu ya. Jadi kalau ibu-ibu kok banyak ngomong itu santai aja, bapak-bapak itu santai aja ya. Memang itu ibu-ibu daripada nanti tidak bisa tidur malah jenengan sing kerepotan itu ya. Lah ini orang apa bu, kurang berapa kata itu ya. Ya, nah ini ya. Nah bapak-bapak itu ya, bapak-bapak itu ya memang diberikan ya itu tadi, bapak-bapak itu diamnya itu berpikir ibu-ibu. Jadi makanya kalau bapak-bapak ya diajak bicara itu ndak usah mbok disauri toh Pak. Ya, walaupun dia kelihatannya santai karena bapak-bapak itu tidak kuat kalau beradu pandang. Makanya kalau sama ibu-ibu Pak, lihat saya, dengarkan, itu ndak bisa. Bapak-bapak itu katone nek agi ngomong-ngomong itu sing nyeteti manuk gitu ya dolan, tapi sebetulnya dia sedang berpikir kok. Etok-etoke leyeh-leyeh gitu ya. Sing bener toh Pak, rungokno sing serius temenan gitu ya. Karena ibu-ibu semuanya penting, ndak ada yang tidak penting di tangan ibu-ibu. Urusan cuci, ya urusan entek sabun, entek beras semuanya penting karena ibu-ibu. Itu ya, tapi bapak-bapak itu ada prioritas ini itu ya. Makanya dia kadang-kadang katone itu tapi dia mikir itu ya. Kadang-kadang dianglui anak, Pak, iki dianglui anak santai padahal semalam itu tidak bisa tidur loh, Bu. Gitu ya. Lah ini ya, enggak bisa tidur. Piye duitnya kok ngendi gitu. Ya itu ya. Nah ini ya, jangan dianggap bahwa dia itu santai. Ya, makanya perbedaan. Nek jenengan kan punya masalah pengennya ngomong aja seperti itu ya. Lah ini ya. Maka bapak-bapak itu yang paling tidak kuat itu mendengarkan keluhan. Itu padahal kelemahan bapak-bapak. Makanya ambillah sisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu istrinya yang terkumpul itu 9, seluruhnya 11, yang terkumpul pernah hidup itu 9. Setiap pagi Rasulullah itu keliling ke tempat istri-istrinya mendengarkan keluhan. Piye mi wingi sedino cerita, dengarkan, Rasulullah dengarkan. Besok ke tempat istrinya yang 1 lagi 9. Jenengan punya istri 1 aja ndak kuat. Nah, ini ya. Rasulullah itu mendengarkan pagi sore 9, yang ngeluh itu 9. Ya Rasulullah. Ndak ada dalam riwayat Rasulullah itu kemudian bentak, alah wingi ceritano saiki ceritano meneng, bosen, itu ndak itu ya Rasulullah. Padahal wanita itu
berulang-ulang. Saya punya istri kok, makanya saya tahu gitu ya. Ya ini, koyo-koyone wingi diceritakan, tapi saya nganu aja ya. Walaupun saya koyone hak mutah, tapi saya tahan. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini ibu-ibu ya, maka bapak-bapak harus memahami ya. Nanti apalagi Ramadan ini ya, penuh kesabaran. Seharusnya kemudian kalau tidak ada kegiatan maghrib, ya ini dijadikan sebagai momen untuk bagaimana bicara ya. Ini amat indah sekali ya. Makanya Bapak Ibu ya, monggo momen Ramadan ya. Insya Allah kalau fikih-fikih jenengan sudah paham ya. Saya cuma beri tadi ya motivasi ya. Dan ini memang Ramadan bagi seorang muslim itu adalah puncak tertinggi dari kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diperhatikan. Enaknya kita bisa merasakan sholat itu biasanya Ramadan. Ya, mudahnya kita bersedekah itu di bulan Ramadan karena itu memang puncak. Makanya jangan sampai disia-siakan. Ya, makanya tadi saya sampaikan Rasulullah itu kalau masuk ke Ramadan, Rasulullah itu dermawan, tapi kalau sudah memasuki Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, makanya monggo ya, jenengan dermawan sedermawan mungkin. Ya, dan sedekah itu tidak harus harta. Kalau tidak punya ya tidak usah dipaksa. Ya, ndak usah dipaksa kemudian kudu koyo kancane kabeh. Kae lho Mas, mbok koyo aku ngeki kae sak masjid tak dingeno tiru sedekah itu. Sementara dia memang tidak mampu ya ndak usah. Ya mungkin ada sedekah yang lain, ya sedekah yang lain. Ya jenengan menyiapkan itu sudah luar biasa. Ya menyiapkan itu jenengan ya kajian, tak nyiliri wedang sik, tunggu maghrib. Itu sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, makanya monggo cari nilai-nilai ya yang bernilai manfaat ya, karena ini momen Ramadan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat kita, bahkan perang Tabuk pun demikian ya. Perang Tabuk itu juga mulainya Sya'ban, diakhiri di pertengahan Ramadan ya. Perang Tabuk, perang yang kemudian sangat heroik, jadi para sahabat itu malas untuk berangkat pada saat itu karena apa? Musim paceklik, ngisuke musim panen. Terus paceklik panene iki pas nek dhewek mangkat. Itu ya. Makanya beratnya luar biasa pada saat itu diceritakan sampai Rasulullah itu dalam Sirah An-Nabawi sampai Rasulullah itu mengatakan, "Kita besok akan perang Tabuk. Siapa yang akan memberikan ya infaknya untuk perang Tabuk?" Tidak ada yang ngacung pada saat itu kok. Kecuali Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ana ya Rasulullah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, setelah ini wahai Utsman bin Affan, kalau kamu berbuat dosa maka tidak akan pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking lomanya Utsman bin Affan. Itu ya. Itu sampai kalau Utsman bin Affan itu berdosa, itu tidak. Untung yang dikasih tahu Utsman bin Affan mboten jenengan. Ini. Saya jenengan saya dikasih tahu, isuke entek-entekan. Tenang wae, seperti itu yang jenengan. Untung Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu semakin ya, ini janji ya Allah kenikmatan luar biasa, maka saya akan meningkatkan itu ya. Beda makom. Jenengan sing dikasih, wah saya tidak yakin. Ya, nah ini ya. Makanya itu Utsman bin Affan sampai seperti itu ya. Jadi sedekahnya luar biasa. Ya, Utsman bin Affan itu pernah membebaskan hutang separuh dari orang di Madinah, separuh gitu ya, separuh. Ya monggo-monggo sing Bank Tengul, BCA, monggo gitu ya, teko kabeh gitu ya. Monggo dicatat semuanya. Ya sudah. Ini berapa Bu jenengan? Ini jenengan ini separuh. Ya, Masya Allah luar biasa. Itu ya. Ini kekayaannya seperti apa? Wah, itu ya. Nah, hari ini investasi Utsman bin Affan itu masih ya ada kebunnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah berbaring, sedekahnya masih mengalir, Masya Allah ya, luar biasa. Ya, makanya Utsman bin Affan itu sampai diberi 2 putri Rasulullah SAW. Makanya ketika Hafsah itu suaminya meninggal ya dalam perang Uhud itu ya, maka Umar itu kelabakan. Umar itu pergi, Hafsah ini sudah menjadi janda, langsung datang ke tempatnya Abu Bakar. Hafsah itu nikah ya. Abu Bakar itu malah guyu tok, jengkel lo dian guyu tok ya. Ke tempatnya Utsman itu malah lo ndak guyu, orang apa mendengarkan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendatangi 2 sahabat semuanya menyakitkan ya Rasulullah. Gitu ya.
Saya datang ke temannya Abu Bakar malah mau mesem tok nih, Pak. Ya, komentarnya ora. Lebih payah lagi ke tempatnya Utsman, guyu ora, komentar ora. Itu ya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, tenang aja. Hafsah itu akan diberi suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman nanti akan dikasih lebih baik daripada Hafsah karena nanti Utsman dinikahkan dengan anaknya Rasulullah SAW. Ya, makanya ini sebenarnya sudah ada kabar. Makanya Umar ini sapa maning yang lebih baik daripada Abu Bakar ora ono kecuali Rasul kan. Ya, makanya ada kabar. Tenang seperti itu betul. Makanya nanti dinikahi Hafsah ini dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya, dalam satu peristiwa kemudian Hafsah ini nanti sampai ditalak oleh Rasul tapi malaikat datang. Ya, malaikat datang. Ya Rasulullah, Hafsah itu kembali lagi rujuk karena Hafsah itu salah satu istrimu nanti di jannah. Luar biasa ya. Maka ibu-ibu cari Hafsah itu kelebihannya apa? Hafsah itu nanti penulis pertama mushaf Al-Quran. Jadi dulu Hafsah ini memang sudah pandai. Karena pada saat itu orang-orang itu masih jarang yang bisa nulis, Hafsah itu bisa nulis. Makanya ibu-ibu kalau cerdas itu ya Masya Allah manfaatkan hari ini. Ya manfaatkan sebagaimana Hafsah. Hafsah itu nulis. Makanya dulu ketika zamannya Utsman itu dikumpulkan maka ada mushaf Utsmani ya. Ini ya termasuk tulisannya Hafsah setelah disalin kemudian dimusnahkan. Ya, Hafsah. Makanya Hafsah itu dijuluki dengan Ahlul Quran karena beliau menulis Quran itu. Ya, nah ini ya. Makanya ini ibu-ibu inspirasi antum ya Hafsah ada yang lainnya ya. Mungkin ini bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Afan kalau seandainya banyak kekurangan ya ngomongi fikih Ramadan melayu ronor ini. Ya ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya sampaikan kembali monggo bareng-bareng memaksimalkan diri memasuki Ramadan. Sehari ya kita doa ya dengan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.